Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Widodo dari kelas 12 TKR 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masa penduduk Jepang di Indonesia. Latar belakang. Pada akhir tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik, yaitu Pearl Harbor. Sebagai awal berkorbannya Perang Asia Timur Raya melawan Sekutu, maka dengan jatuhnya Pearl Harbor, jalan mulus bagi Jepang untuk menguasai daerah-daerah di Asia. Demikian pula Indonesia tidak luput dari pandangan Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang dapat memaksa ABD Akom dalam Belanda untuk mendatangi perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, secara politik Indonesia jatuh di bawah kekuasaan Jepang. Masa kedudukan dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tahun 17 Agustus 1945. Mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarangan, dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. 3 orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Daerah pemerintah militer Indonesia. Tentara ke-16 AD menguasai Jawa dan Madura, pusatnya berada di Jakarta. Tentara ke-25 AD memerintah Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Armada Selatan kedua AL memerintah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian berpusat di ujung pandang. Sistem politik Jepang di Indonesia. 2 sistem politik Jepang yang diterapkan di Indonesia. Politik usaha menarik, politik penindasan dan pemerasan. Politik usaha menarik simpati. Cara menarik simpati pemerintah Jepang: 1. Mengumandangkan propaganda palsu. 2. Penggunaan bahasa Indonesia dan Jepang sebagai bahasa resmi. 3. Memperbolehkan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Myanmar. 4. Menginstruksikan orang-orang Indonesia dalam organisasi atau lembaga resmi pemerintah Jepang. 5. Berusaha menarik sampai umat Islam dengan tetap berdirinya MIAI yang kemudian diganti dengan Masyum. 6. Membentuk kesatuan-kesatuan militer seperti Pembela Tanah Air atau PETA. Heiro, pembantu prajurit Jepang. 7. Seinandan, Kesatuan Pasukan Pemuda. Keibodan, barisan pembantu polisi. Seinen Kurenz, pusat pelatihan pemuda. Gaku Totai, barisan pelajar. Dan Fujinkai, prajurit wanita. IUI. Politik penindasan dan pemerasan. Tindakan penindasan dan pemerasan yang dilakukan: 1. Petani dipaksa untuk menyerahkan sebagai besar padi dan ternaknya. 2. Pada hari-hari tertentu rakyat diperintahkan menanam tanaman tertentu. 3. Rakyat yang memiliki perhiasan diserahkan terhadap Jepang. Rakyat tenaganya diperas melalui Romusa. Pemberontakan Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Pemberontakan yang timbul akibat kekerasan yang diterima bangsa Indonesia. Pemberontakan PETA di Blitar dipimpin oleh Supriyadi. Pemberontakan PETA di Cilacap. Pemberontakan kaum tani di Singaparna dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan di Cot Pileng, Aceh di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Dampak penduduk Jepang. Bidang politik. Organisasi politik di Indonesia tidak berkembang, bahkan dihapuskan oleh Jepang. Bidang pendidikan. Pendidikan berkembang pesat dibanding masa Hindia Belanda. Bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk sekolah di sekolah yang dibangun pemerintah. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah. Bidang militer. Para pemuda Indonesia diberi pendidikan militer melalui organisasi PETA. Mereka akhirnya menjadi inti kekuatan dan pergerakan perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan. Bidang sosial. Jepang memperkenalkan sistem Tonarigumi, rukun tetangga yang bergabunglah dalam ku atau desa. Kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan sebab rakyat harus memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuhnya. Rakyat juga harus kerja paksa yang disebut dengan Romusa
dari kerja paksa tersebut menyebabkan jatuh banyak korban akibat kelaparan dan terkena penyakit. Banyak wanita Indonesia yang dijadikan wanita penghibur Jugun Lan Fu pada masa itu. Dampak kehidupan Jepang di Indonesia: 1. Bidang politik, 2. Bidang ekonomi, 3. Bidang pendidikan dan budaya, 4. Bidang penguasaan bahasa, 5. Bidang sosial, 6. Bidang kemiliteran. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. 1. Perjuangan secara terbuka atau terang-terangan ini dilakukan para pemimpin kita yang menjadi ketua dan pendiri organisasi resmi milik pemerintah penduduk Jepang seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro melalui Putra, melalui NIAI, dan Samsudin Haji melalui Gerakan 3A. 2. Perjuangan secara tertutup atau di bawah tanah. Perjuangan ini dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan oleh Soekarni yang terdiri atas Adam Malik, Kusnaini, Pandu Wigono, dan Maruto Adiningdojo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.